di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Terima kasih Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Oh, dalam hidupku selalu. Terima kasih Tuhan, ku sembah Kau. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Allah yang setia, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Sungguh hanya di hadapan hadirat-Mu kami datang dengan hati yang penuh dengan kerinduan Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu, segala apa yang mungkin saat ini menjadi kesombongan kami, menjadi keangkuhan kami, itu lenyap Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami tidak ada apa-apanya di hadapan hadirat Tuhan. Bapak terima kasih, kembali pagi hari ini kami mau memulai hari kami dengan merenungkan firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu segala-galanya, firman-Mu sumber kekuatan kami dalam menghadapi hari-hari yang tidak menentu, hari-hari yang sering kali membuat kami takut, gelisah, khawatir. Tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama firman Tuhan, bersama dengan Engkau sendiri Tuhan, maka Tuhan kami akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa lewat kehidupan kami. Berfirman buat kami buka hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Shalom, saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Kita kembali ada dalam morning devotion. Kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari. Daniel pasal yang kelima. Daniel pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya para raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Rupanya pesta ini pesta yang luar biasa, pesta yang besar diadakan di istana oleh raja saat itu.
pada saat itu semua perkakas dari emas, perkakas alat-alat, peralatan-peralatan yang terbaik dikeluarkan dan disajikan untuk melayani setiap tamu-tamu yang hadir. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Perkakas-perkakas bait Allah dibawa keluar, dan pada saat itu lalu raja dan para pembesarnya yang mereka bawa adalah perkakas-perkakas yang dibawa dari Yerusalem, dari bait Allah, saudara. Artinya peralatan perkakas yang pernah tersedia di bait Allah pada saat itu, tapi karena diizinkan Tuhan, mereka ditawan, mereka diperbudak, ya kan? Tuhan izinkan bangsa Israel, sehingga bukan hanya orang-orangnya dibawa, bukan hanya rakyatnya dibawa, tetapi juga perkakas-perkakasnya. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu diambil dari bait suci, dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesar, para istri, para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Pesta besar, saudara. Mereka minum anggur, memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Ada penyembahan berhala pada saat itu. Dan apa yang terjadi pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim, para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Ayat ke-9. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsazar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Saudara yang dikasih Tuhan, 9 ayat kita baca. Kenapa? Karena saya mau kita tahu cerita ini, kita mau kisah ini. Raja sedang pesta besar, raja sedang merayakan satu perayaan yang besar. Dia undang tamu-tamu dari banyak daerah. Dan apa yang terjadi? 1.000 orang jumlahnya, para pembesar. Artinya yang diundang juga raja-raja, saudara. Tetapi ketika mereka sedang pesta, mereka pesta dengan menyajikan yang terbaik. Bukan hanya makanan, minuman, anggur, tetapi peralatannya juga yang terbaik. Dan apa yang terjadi ketika mereka sedang pesta, mereka sedang bersukaria, mereka sedang menikmati sajian yang dilakukan. Bahkan bukan hanya pesta, tapi ada penyembahan berhala. Tapi ada peristiwa yang menarik di dalam pesta itu. Ada satu punggung tangan muncul dan menuliskan tulisan-tulisan. Saya tidak sedang berbicara tentang tulisan-tulisannya dan arti-artinya, saudara, karena bukan itu yang sedang kita mau bahas hari ini. Tetapi ketika raja dan para tamu-tamu yang sedang berpesta, ada satu peristiwa yang membuat raja khawatir, membuat raja cemas. Saudara, ternyata kecemasan, kekhawatiran, ketakutan bukan hanya dialami oleh orang biasa, saudara. Bukan hanya dialami dan bisa dialami oleh saya ataupun saudara. Kita bisa cemas, kita bisa takut kalau datang masalah. Tetapi raja juga manusia biasa, dia bisa cemas. Dan saat itu raja yang punya segala-galanya, mungkin dia punya uang, dia punya harta yang berlimpah, tapi bisa cemas. Karena apa? Karena ada sesuatu peristiwa yang terjadi membuat dia takut. Bahkan dikatakan apa? Bahkan dia punya situasi langsung sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Bisa kita bayangkan peristiwanya. Tiba-tiba saat seketika itu raja kaget dan raja langsung tidak lagi mengingat sukacita, tidak lagi mengingat pestanya. Tetapi raja langsung berubah menjadi cemas hatinya. Ayat ke-9, sangatlah cemas hati raja. Saudara yang dikasih Tuhan, cemas hati bisa dialami oleh siapapun. Dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak bisa membuat hati kita yang cemas berubah menjadi hati kita yang mungkin baik-baik saja. Mungkin saudara bilang, saya cemas nih, saya bingung nih, ada banyak hal yang saya harus selesaikan, ada banyak hal yang harus saya hadapi. Terkadang tidak semuanya bisa kita hadapi dengan uang. Ada kalanya hal-hal tersebut tidak bisa kita hadapi dengan kekayaan atau harta kita. Tetapi saudara,
yang kita mau belajar hari ini bahwa dunia ini memang adalah dunia yang penuh dengan ketegangan. Dunia yang kita tinggali saat ini adalah dunia yang memberikan satu situasi yang kadang-kadang menegangkan, mengkhawatirkan, mencemaskan, dan itu juga bisa dialami oleh semua orang. Tetapi hari ini kita mau belajar, apa sih yang bisa kita lakukan? Kita tahu bahwa mungkin selama saya punya uang saya bisa beli segala-galanya, selama saya punya simpanan saya bisa lakukan segala-galanya. Tetapi mungkin orang dunia bisa bilang money can buy everything, money can buy anything. Tetapi di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak segala sesuatunya bisa kita selesaikan dengan uang. Ada kalanya kita harus berpikir, gimana saya bisa keluar dari rasa cemas. Betul, mungkin saya pegang uang tapi nggak bisa keluar dari rasa cemas. Mungkin uang itu bisa selesaikan sedikit dari permasalahan kita. Tetapi raja ini yang kita baca barusan, uang yang dia miliki tidak bisa menyelesaikan kecemasan hatinya. Nah, kita mau belajar hari ini bagaimana kita bisa bebas dari cemas hati. Saudara yang hari-hari ini sedang rasa cemas, sedang bingung, sedang khawatir, sedang takut, ayo kita belajar. Yang pertama, bagaimana kita bisa keluar dari rasa cemas? Yang pertama, kita jaga hati, jangan berpikiran buruk tentang orang lain dulu. Jangan punya pikiran negatif tentang orang lain. Kadang-kadang karena kita punya pikiran negatif tentang orang lain, itu yang membuat kita cemas. Itu yang membuat kita khawatir sendiri, karena hati kita yang gak bersih, hati kita yang gak beres. Kita pikirin kejelekan orang lain, kita pikirin kekurangan orang lain, kita pikir buruk tentang orang lain. Nih kayaknya orang ini gak bener nih, nih kayaknya orang ini gak berteman gak tulus. Kita pikirin sesuatu, segala sesuatu negatif, saudara. Tetapi hari ini kita mau belajar, kita mau keluar dari cemas hati, kita mau pikirkan segala sesuatu yang positif. Ingat firman Tuhan, segala yang benar, segala yang baik, segala yang mulia, segala yang sedap didengar, segala yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi sekalipun situasinya negatif, sekalipun mungkin situasinya nggak seperti yang kita harapkan, tetap pikirkan yang positif. Hari ini saya percaya ada mujizat, hari ini saya percaya ada berkat, hari ini saya percaya saya lihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saya. Maka itu akan kita alami. Yang percaya katakan amin. Yang pertama, jangan pikir buruk tentang situasi ataupun tentang orang lain. Yang kedua, saudara, bagaimana kita mau keluar dari atau bisa keluar dari cemas hati. Yang kedua, ini yang menjadi tema tahunan gereja kita, bahwa kita harus pegang janji-janji Tuhan. Selama kita pegang janji manusia, kita bisa khawatir, dia janji tanggal segini dia mau bayar apa yang menjadi kewajibannya terhadap kita. Mungkin dia janji tanggal segini kita akan dapat bonus. Mungkin manusia janji, bos kita janji, orang-orang sekitar kita pernah janji sesuatu, bahkan mungkin suamimu pernah berjanji. Tetapi waktu tanggal-tanggal mendekati, bahkan di hari-hari dia janji, semuanya meleset. Seringkali, saudara. Dan itu mencemaskan hati, mengecewakan hati. Bahkan kalau kita percaya janji manusia, hari-hari mendekati janjinya itu kita dibikin cemas. Bener gak ya, bener gak ya, bener gak ya. Tapi waktu kita hanya pegang janji Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah lalai akan janjinya. Ayo pegang janji Tuhan, maka tidak akan pernah dikecewakan. Kalau kita mengerti janji-janji Tuhan, kita berpegang pada janji Tuhan, tidak akan pernah kita dikecewakan. Tidak seperti janji manusia, saudara. Jadi yang kedua, pegang janji-janji Tuhan. Yang ketiga, saudara, menghadapi kecemasan hati, belajarlah untuk siap menghadapi kegagalan. Kadang-kadang kita cuma mau lihat, aduh saya harus berhasil, saya harus sukses, saya harus jadi orang hebat. Tidak selamanya kegagalan itu adalah pintu yang terakhir dari kesuksesan, atau pintu yang tertutup dari kesuksesan. Terkadang kegagalan itu adalah pintu awal dari kesuksesan kita. Mungkin saudara bilang, hidup saya kayaknya gagal, hidup saya kayaknya gak ada harapan, hidup saya kayaknya udah gak tahu saya memulai dari mana, udah gak ada jalan keluar, gak ada harapan buat saya. Tetapi Yusuf juga pernah mengalaminya. Dia ada di sumur sepertinya tidak ada harapan. Waktu dia dijual sepertinya gak ada harapan. Dia jadi budak sepertinya gak ada harapan. Setelah keadaan mulai naik, dia difitnah lagi. Wah, makin jauh jatuhnya, makin jauh sumurnya, makin dalam lubangnya. Kenapa? Karena yang menjatuhkan dia ke dalam penjara adalah orang penting, pejabat, saudara. Hari-hari ini juga kita mengalami banyak tantangan di bangsa ini, saudara. Kita lihat kisah Yusuf, rasanya nggak mungkin Yusuf akan keluar dari sumur yang namanya penjara waktu dia difitnah. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita pegang janji Tuhan, kita siap hadapi kegagalannya. Kalaupun Tuhan izinkan kegagalan,
Yusuf siap hadapi kegagalan, tapi dia tahu di balik kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Itu adalah awal dari kesuksesan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, siap hadapi kegagalan, siap hadapi. Karena saya percaya kegagalan bukanlah akhir, tetapi awal dari kesuksesan kita, awal dari berkat kita. Dan yang terakhir saudara, menghadapi cemas hati, kita harus lawan dengan sukacita. Haleluya. Saudara yang sedang khawatir, sedang cemas, sedang takut, ganti rasa kecemasan itu dengan sukacita. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa itu bukan slogan, tetapi itu perintah Tuhan. Kita harus bersukacita. Bukan hanya waktu keadaan baik, bukan hanya waktu gajian, bukan hanya waktu semuanya beres dan oke-oke saja, tetapi dalam segala situasi, dalam keadaan apapun, kita harus bersukacita. Waktu kita berpikiran positif tentang orang lain, tentang suami, tentang pasangan kita, tentang situasi, kita pasti bisa menghadapi kecemasan. Yang kedua, kita pegang janji Tuhan. Yang ketiga, siap hadapi kegagalan. Dan yang keempat, kita ganti kecemasan dengan sukacita. Saudara, cemas hati tidak memberikan efek yang positif. Cemas hati, ketakutan tidak menambah kekhawatiran kita, tidak menambah sehasta dari jalan hidup kita. Artinya apa? Semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, semuanya dalam rencana Tuhan. Kalau kita memilih untuk cemas hati, kita memilih untuk khawatir, kita memilih untuk takut, maka Tuhan lihat hati kita, wah ini orang gak siap diproses. Tetapi waktu kita percaya janji-Mu ya dan amin dalam hidupku Tuhan, aku tidak mau cemas, aku mau pegang janji Tuhan, aku mau mengandalkan Tuhan, aku mau siap hadapi kegagalan sekalipun, dan aku mau ganti setiap cemas dengan sukacita. Karena disitulah berkat-berkat Tuhan, mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan hari ini kami tahu, kami belajar bahwa seorang raja pun bisa cemas, seorang raja pun bisa takut, seorang raja bisa khawatir. Begitu juga kami Bapa. Kami manusia biasa, kami adalah hamba-hamba-Mu yang juga bisa menghadapi situasi yang membuat kami cemas. Tetapi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami mau belajar bahwa kami mau punya pikiran yang positif, baik terhadap istri kami, baik terhadap suami kami, baik terhadap bos kami, baik juga terhadap orang-orang sekitar kami, dan juga terhadap keadaan yang sedang kami hadapi. Kami mau berpikiran yang positif, berpikiran yang baik. Dan Bapa, kami mau pegang janji-janji Tuhan. Kami tahu bahwa janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu tidak pernah gagal. Tuhan, ajar kami juga harus siap menghadapi setiap kegagalan. Mungkin hari ini kami belum berhasil, tapi masih ada kesempatan besok. Besok mungkin belum berhasil, masih ada kesempatan lusa. Kami akan terus berusaha, kami akan terus mencoba, sehingga kami bisa keluar dari rasa cemas hati. Dan akhirnya Bapa, biar kami mau memilih tetap bersukacita. Kami mau memilih tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja lewat kehidupan kami. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu sepanjang hari ini, dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluarga, kesehatan kami diberkati Tuhan dengan limpahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat berjalan dalam berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.